pengevaluasi. Kemudian yang keempat, bertugas mendidik karakter. Mendidik itu ya dengan contoh, memberi contoh karakter yang baik. Jadi bukan hanya pada transfer of knowledge saja, tapi juga membentuk generasi-generasi yang berkarakter. Baru yang kelima nanti melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasannya. Maka Mbak Dinda tadi, ketika kita tadi di videonya, kalau bisa saya mati, Mbak Dinda tadi kan masih satu dalam hal digitalisasi pembelajaran, kontribusi rencananya. Kemudian yang kedua menjaga keamanan data siswa. Kemudian berkontribusi dalam tata kelola madrasah sehingga bisa mendukung smart governance gitu kan. Itu bagus, tapi kita hanya masih belum bisa mencakup seluruh 5 tusi yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen. Gitu. Makanya nanti teman-teman kalau membuat rancangan, pastikan buka dulu Undang-Undang Guru Dosen. Dilihat di sana, tusi guru ada 5 itu. Nah nanti baru kalau apa gagasanmu, rencana kegiatanmu, kalau bisa dihubung kaitkan dengan tusi-tusi itu. Kenapa? Nanti kalau teman-teman membuat rancangan itu syaratnya 3 nanti. Kalau mengangkat isu itu, satu adalah isu itu harus sesuatu yang bersifat masih lemah atau masih kurang atau negatif. Yang kedua harus fokus. Fokus itu artinya apa? Pada wewenang tusi kita. Dan yang ketiga harus pada lokus. Jadi 3 syaratnya. Ada kriteria negatif. Yang kedua fokus pada wewenang dan tugas kita. Lokus itu instansi di mana kita bekerja. Itu nanti Mbak Dinda ya. Karena itu nanti menjadi apa ya? Menjadi pegangan kalau teman-teman mikir isu saya apa ya, nanti gagasan kreatif saya apa ya, kegiatannya apa saja, itu harus kembali ke kita. Maka di sini tugasnya aku instansiku, baru nanti rencana kontribusiku, maka kontribusi sesuai dengan tusi teman-teman masing-masing. Ya bagus Mbak Dinda. Terus Mas Okta, Muhammad Okta, bisa di-share? Ya, nggih, Pak, nggih. Akan saya. Silakan Mas Okta di depan. Itu Zoom masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, lanjut nggih. ya. Setting. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Okta Puji Karunia, seorang CPNS yang bertugas di KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Instansi kami memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang keagamaan dan pelayanan masyarakat. Sebagai bagian dari instansi ini, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan memanfaatkan teknologi digital demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kontribusi yang dapat saya lakukan antara lain yaitu pertama, memanfaatkan teknologi digital dalam penyampaian informasi dan pelayanan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan. Kedua, meningkatkan keterampilan diri dalam penggunaan aplikasi digital dan sistem informasi sehingga pelayanan dapat lebih cepat dan akurat. Ketiga, membangun komunikasi yang ramah dan transparan dengan masyarakat agar tercipta kepercayaan sekaligus kepuasan dalam pelayanan. Saya percaya bahwa melalui komitmen bersama, kita dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, smart governance bukan hanya sebuah konsep, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Okta. Mas Okta sebagai penghulu ya Mas ya? Iya, Pak. Iya. Di KUA Kecamatan Kesesi ya? Betul, Pak. Betul. Kabupaten Hmm. Pekalongan.
Mas Okta rumahnya di mana? Tegal Suruh ya? G. Oh, Kalau suruh. ya, baik. Tusi penghulu apa saja, Mas? Terus si penghulu Hmm, di memberikan pelayanan pencatatan pernikahan, pencatatan, pelayanan pencatatan pernikahan, terus kemudian melaksanakan akad nikah, sebelum itu pencatatan, layanan, pendaftaran, oke, pendaftaran nikah, dulu, ya, oh, ya, pemeriksaan, pemeriksaan, toh. kemudian Kemudian baru pelaksanaan akad nikah, akad kemudian baru nikah. pencatatan, gitu. Oke. Oke. Mas Okta juga di Kawah Kesesi diberi tugas pengelola SIMKah tidak? Untuk saat ini baru masih belajar, Bapak. Kalau pengelola nikah belum sepenuhnya diberikan kepada saya. Diberi tugas tambahan sebagai pengelola SIWAK atau SIMAS? Belum, Bapak, belum. Oke, Oke. baik Mas Okta. Jadi ingat ya, kita sebagai penghulu, kalau tadi kan ada Mbak Ijra sebagai perencana, Mbak Dinda sebagai guru, Mas Okta sebagai penghulu. Tadi kontribusi Mas Okta tadi kan satu dalam rangka menggunakan teknologi digital untuk pelayanan ya tadi ya. Satu. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang ada di KUA tentunya. Maka kalau kita bicara pelayanan, di KUA pelayanan ada 8. Mas Okta apa enggak? 8 pelayanan di KUA. 8 pelayanan Bapak. Iya, harus tahu Eh, loh kita. Teman-teman Pelayanan penghulu. yang nomor satu, pelayanan pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Nomor NR, dua, pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga Binwin, sakinah. oke, ya. Tiga, pelayanan bimbingan kemasjidan. Bimas, Empat, pelayanan konsultasi syariah. ya, hukum-hukum Islam. Oke, kemudian yang kelima adalah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Keenam, Oke. terkait zakat dan wakaf. Hmm, Yang ketujuh adalah pengelolaan data keagamaan dan informasi. baik. Dan Jadi yang terakhir adalah tata usaha dan rumah tanggaan KUA. Sampun, ya, Pak. jadi dari 8 pelayanan itu tadi Mas Okta tadi di kontribusi 2 mengatakan bahwa penggunaan aplikasi ya, Oke. iya, semua di KUA itu banyak yang memang sudah harus menggunakan itu. Untuk pelayanan masjid ada yang namanya SIMAS, Sistem Informasi Manajemen Masjid. Untuk nikah ada yang namanya SIMKAH, ada SIWAK dan seterusnya. Maka nanti kalau Mas Okta mau membuat rancangan, usahakan betul-betul bisa fokus di hal-hal itu. Kalau kontribusinya tadi dalam hal aplikasi. Yang terakhir ingat komunikasi. Jadi di Smart ASN saya sudah menyampaikan mungkin 8 karakter ASN yang smart itu salah satunya hospitality. Kemarin saya sampaikan, mungkin hanya di kelompok yang saya sampaikan, bahwa ramah kepada masyarakat itu salah satu indikator bahwa kita itu seorang smart ASN dalam mendukung itu. Maka nanti dipastikan ketika mengkaji itu dilihat di kawah kesesi itu apa sih yang lemah itu. Gitu. Apakah di dalam implementasi digitalnya, kaitan teknologi, atau kaitannya dengan penerapan aplikasi yang masih lemah. Baru nanti Mas Okta setelah menemukan itu berpikir, kontribusiku apa dalam rangka tadi untuk bisa melakukan menjadi smart ASN. Salah satu, smart ASN kan ada 8, saya sudah menyampaikan. Salah satunya hospitality, yaitu ramah pada dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nanti itu coba dipasir. Coba yang terakhir, Mas Teguh, yang dari Terima kasih, kelompok Bapak. 4. Oke, di-share. Ya, Pak. Sebentar izin share screen, Pak. Perkenalkan, nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Junidayat.
Saya peserta Latsar CPNS tahun 2025, angkatan 55. Saat ini saya mengajar di Man Sukoharjo sebagai guru matematika. Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo sebagai satu-satunya madrasah aliyah negeri di Sukoharjo memiliki visi terwujudnya generasi muda yang islami, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis islami dan teknologi agar melahirkan generasi yang soleh dan soleha dan siap bersaing di era global. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan bangsa, karena melalui tangan gurulah lahir generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Guru bukan sekedar pengajar yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga pendidik yang menanamkan nilai moral, etika, dan semangat kebangsaan kepada peserta didik. Dengan bimbingan guru, peserta didik tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga belajar tentang sikap disiplin, kerja keras, toleransi, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi pembangunan bangsa. Guru juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Di era globalisasi yang penuh tantangan ini, guru berperan mengarahkan peserta didik agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan dedikasi, profesionalisme, dan inovasi pembelajaran yang diterapkan, guru menjadi motor penggerak kemajuan pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat kemajuan bangsa. Baik, bagus Mas Teguh Juni Hidayat. Iya, Pak. Tadi menceritakan tentang aku sebagai guru, kemudian peran-perannya tadi disebutkan. Madrasah instansiku ada di situ. Saya tadi belum melihat rencana kontribusi Mas Teguh gitu. Di dalam video tadi boleh. Mungkin saya yang lepas tidak bisa menangkap kontribusi pribadi terhadap instansi Iya, Pak. dalam rangka mendukung smart governance. Gimana? Ya, kalau tadi yang saya sampaikan itu dalam bentuk paragraf ya, Pak. Jadi intinya yang pertama itu menjadi pengajar yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, Ya, tapi mendidik oke mendidik. Ada dan tadi. menanamkan nilai moral atau etika dan Ya. semangat kebangsaan. Mhm. Itu terus yang selanjutnya sebagai agen perubahan sosial yang Oke, menumbuhkan agen kesadaran perubahan kritis. ya. Agen Itu, Pak. perubahan sosial ya. Dua itu ya. Ya, Pak. Baik. Jadi nanti kalau nanti Mas Teguh mau menuangkan di dalam rancangan gitu, tentunya melihat kondisi kelemahan di Man Sukoharjonya. Setelah itu baru nanti kaitkan dengan peran kita, tusi kita, JFT kita sebagai guru gitu. Apakah nanti dikaitkan dengan yang smart government? Sebenarnya kalau melihat video yang dibuat Mas Teguh itu sudah bagus, bisa menunjukkan digital skill-nya sudah ada. Kalau saya memberi nilai itu 92 itu Mas. Oh, udah bagus lah. Ya. Iya, cuman yang fokus di kontribusi pribadi kita. Makanya judulnya rencana kontribusiku itu Mas itu. Untuk mengetahui kita punya ide apa sih? Ide kita yang nanti dikontribusikan untuk madrasah. Sehingga terbentuklah
tadi misalnya tata kelola madrasah yang smart governance seperti Mbak Dinda tadi, Mbak Izra ya tadi, Mbak Dinda ya tadi ya sudah bagus gitu. Saya kira teman-teman dari silakan nanti yang lain juga untuk pembelajaran bahwa ketika nanti sudah dibimbing oleh coach untuk memilih isu, pastikan kontribusi kita itu nyata dan bisa dilakukan. Artinya terukur, indikator keberhasilannya ada. Kenapa? Kalau nanti tidak terukur, tidak jelas, kurang fokus, pas saat teman-teman habituasi sebulan itu, nanti tidak bisa diketahui keberhasilannya. Ini ya, catatan dari LK2. Sekarang saya akan masuk di LK3. Cukup perwakilan saja. LK3-nya 1A, 2A, kemudian 3B, 4B. Tampilkan. Bentuknya deskripsi kan, boleh disampaikan. Boleh ketua atau anggota, salah satu. 1A, 2A, itu kan berhubungan dengan manajemen ASN. 3B dan 4B Smart ASN. Kenapa ini menjadi penting? Nanti teman-teman kalau bab 3 di rancangan itu untuk mengangkat isu itu harus keterkaitan sumber isunya jelas. Apakah manajemen ASN, apakah Smart ASN. Tabel di 31 di tabel di nanti di rancangan itu bab 3 itu harus muncul itu. Silakan, boleh urut B dulu, gantian boleh. Dari 4A, 4B, 3B, 2A, 1A boleh. Ketuanya yang menyampaikan boleh, atau semuanya diberikan ke anggotanya boleh. Ya Pak, mohon izin dari 1A ya Pak. Ya, silakan Mas Abdillah. 1A. Langsung dibacakan, disampaikan karena deskripsi ini. Ya Pak. Di 1A ini ada 5 Bentar, isu ya Pak. sebentar saya screenshot anggotanya dulu karena saya memberikan penilaian anggota. Oh iya. Oke, Ini setiap satu orang membuat satu isu Pak. boleh, enggak apa-apa. Yang penting anggotanya ada. Karena untuk Ya, catatan penilaian saya. ya. Saya langsung jelaskan yang isu saya ya Pak. Oke. Yang nomor 5. Hmm. Ya, Langsung nanti masuk. lima-limanya disampaikan, toh. Oh, saya jelaskan satu-satu ya Pak. Boleh, iya. Isu yang pertama itu minimnya sosialisasi internal tentang program atau kebijakan baru. Di mana deskripsi isunya ini di madrasah sering muncul kebijakan baru dari pimpinan tanpa ada sosialisasi matang kepada seluruh pegawai dan guru. Untuk implementasinya terkait dengan manajemen ASN itu yang pertama kedudukan dan peran ASN, di mana ASN di madrasah itu penting sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat, dan pelayan publik. Jika program tidak disosialisasikan dengan jelas, maka kedudukan dan peran ASN tidak optimal. Lalu yang kedua terkait hak dan kewajiban ASN, di mana ASN memiliki hak mendapatkan informasi yang transparan terkait kebijakan baru atau aturan baru dari pimpinan. Lalu masuk ke kode etik, di mana kode etik menekankan pentingnya profesionalisme dan kerjasama. Jika sosialisasi minim, maka ASN rentan saling menyalahkan dan tidak bekerja dengan profesional. Untuk manajemen ASN sistem merit itu menekankan keseragaman standar berbasis kualifikasi. Kalau misal programnya tidak disosialisasikan, maka tentu saja ASN di madrasah tidak seragam. Lalu dampak yang ditimbulkan, yang pertama, guru dan pegawai bingung dalam memahami tugasnya. Yang kedua, koordinasi antar bagian terganggu dan tidak seragam. Dan yang ketiga, potensi kesalahpahaman antara pimpinan dan staf atau rekan kerja. Dan yang keempat,
mengakibatkan citra madrasah menurun di mata murid maupun masyarakat karena kegiatan terlihat tidak teratur. Untuk rekomendasi tindak lanjut, yang pertama menyusun SOP sosialisasi program, di mana sebelum melakukan sesuatu kegiatan kan membuat SOP dulu ya Pak. Yang kedua, mengadakan rapat koordinasi sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, memanfaatkan media komunikasi internal seperti papan pengumuman atau grup WA. Dan yang keempat, melakukan evaluasi setelah kegiatan sosialisasi dilakukan, apakah sudah efektif atau belum. Lanjut ke isu kedua, ketiadaan sistem monitoring harian layanan jamaah haji. Deskripsi kasusnya, di mana unit kerja penyelenggara haji dan umroh selama ini belum tersedia sistem yang dapat merekap dan memonitor jumlah jamaah yang melakukan konsultasi, pendaftaran, pelimpahan, dan pembatalan porsi haji. Langsung masuk implementasi terkait manajemen ASN, di mana pada kedudukan dan peran ASN harusnya kan ASN sebagai pelayan publik, jadi harus menyediakan sistem monitoring ini. Tentang hak dan kewajiban, di mana ASN juga punya kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akurat. Untuk kode etiknya, ASN dituntut menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Dalam isu ini, penerapan kode etik ASN berarti harus mampu mengolah data jamaah yang benar, menghindari kesalahan pencatatan maupun manipulasi. Dalam sistem merit, pengelolaan ASN harus didasarkan pada kemarin yang dijelaskan Bapak, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Penyelesaian isu ini menuntut kompetensi ASN di bidang digitalisasi layanan, serta memanfaatkan teknologi. Langsung masuk ke dampaknya ya Pak. Tanpa sistem monitoring, data layanan jamaah tidak dicatat dengan baik. Yang kedua, kesulitan menyusun laporan harian karena tercecer. Dan yang ketiga, menurunnya transparansi dan akuntabilitas. Juga dengan adanya sistem monitoring ini, data dapat dicatat dengan baik, terintegritas bersatu, otomatis. Dan yang kedua, proses evaluasi dan pengambilan keputusan cepat karena data jadi satu. Dan kinerja ASN tentu saja meningkat karena didukung teknologi informasi. Untuk rekomendasi tindak lanjut, membuat sistem monitoring harian. Juga untuk mendukung ini harus dilakukan pelatihan ASN dan juga evaluasi berkala terkait sistem monitoring apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ini masuk ke isu yang ketiga ya Pak. Oke. Yaitu isu keterbatasan sarana dan prasarana berbasis teknologi di KUA Gunung Pati. Deskripsi kasus, KUA Gunung Pati mengalami keterbatasan sarana dan prasarana berbasis teknologi, di mana keterkaitan isu tersebut dengan manajemen ASN. Dilihat dari kegiatan ASN tentu saja tadi kebijakan pelayan dan penerap nomor 1 bangsa harus optimal dalam menjalankan keterbatasan teknologinya karena rendahnya kompetensi SDM. Yang kedua, hak dan kewajiban. Nah, ASN karena sudah mendapatkan hak fasilitas kerja yang layak, maka kewajiban tentu saja melakukan kinerja sesuai tupoksinya. Langsung masuk ke dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kualitas pelayan publik. Yang kedua, terhambatnya digitalisasi layanan. Dan yang ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat. Yang keempat, beban kerja ASN tidak seimbang. Dan yang kelima,
tidak tercapainya target kinerja instansi. Ini sing Rekomendasi pleno sing sebagai berikut: sebenarnya gua. mengajukan anggaran, melakukan pelatihan kompetensi ASN, Kegiatan apa? kerjasama dengan bidang eksternal, dan monitoring. Untuk isu yang keempat, belum adanya digitalisasi layanan review pada Satuan Pengawas Internal UIN Purwokerto. Masuk tanggaan keterkaitan. Deskripsi kasusnya, SPI Ini sing itu belum ada layanan LPM apa review pada LPTN? SPI. Jurnal. Selama ini Kedua, dalam jurnal. melaksanakan tugasnya masih dilakukan dengan manual, Bilang anu kok anu kapas biddingnya ya belum menggunakan digitalisasi. Untuk keterkaitan dengan manajemen ASN sebagai berikut. Langsung saja ke dampaknya ya, karena terlalu banyak memakan banyak waktu. Dampak yang ditimbulkan: inefisiensi waktu dan tenaga. Karena proses yang manual maka memakan waktu yang banyak. Dan yang kedua, risiko kehilangan dokumen. Karena dokumennya fisik, maka kalau misal hilang itu juga ada risiko kehilangan juga. Yang ketiga, biaya operasional tinggi. Tentu saja untuk mencetak, mengeprint memerlukan tinta dan kertas. Yang keempat, tantangan dalam kolaborasi dan akses informasi. Dan yang kelima, dampak lingkungan. Karena penggunaan kertas yang berlebih maka tidak ramah lingkungan. Karena di SPI itu banyak sekali laporan-laporan audit. Untuk rekomendasi tidak lanjut, menggunakan manajemen dokumen elektronik. Yang kedua, tanda tangan juga elektronik. Yang ketiga, penggunaan alat kolaborasi digital. Dan yang keempat, standarisasi proses digital. Masuk isu yang kelima, ini yang terakhir ya Pak. Belum optimalnya pengawasan internal terhadap disiplin pegawai di UIN Sunan Kudus. Untuk deskripsi kasusnya, masih banyak pegawai yang tidak hadir sesuai ketentuan dan pengawasannya itu belum ada. Implementasi terkait manajemen ASN, tentu saja ASN seharusnya menjadi teladan. Ya harusnya ya masuk kerjanya sesuai ya. Yang kedua, hak dan kewajiban. Kewajibannya itu hadir sesuai dengan ketentuan. Untuk kode etik berikut, langsung masuk ke dampak ya Pak. Dampak internal ASN, menurunkan biaya kerja dan memicu ketidakadilan bagi pegawai disiplin. Yang kedua, instansi kinerja unit tidak optimal karena pelayanan publik terhambat. Yang ketiga, masyarakat. Kalau misal masyarakat tahu banyak ASN yang sering terlambat dan tidak masuk sesuai ketentuan, maka kepercayaan menurun. Dan yang keempat, pemerintah. Jadi pemerintah juga kena karena citra ASN tercoreng. Rekomendasi tidak lanjut. Penguatan regulasi di mana sudah diatur pada berikut, maka perlu adanya regulasi tentang SOP melakukan pengawasan disiplin pegawai. Yang kedua, monitoring ketat yang dilakukan oleh SPI. Yang keempat, yang ketiga tentu saja hukuman SP 1, 2, 3 kepada pegawai yang tidak disiplin. Selanjutnya adalah pembinaan berkelanjutan. Dan yang terakhir, pemimpinnya harus menjadi sudah Pak, sudah 5 isu yang sebarkan satu persatu. Oke, baik Mas Abdillah. Ada 5 isu ya. Iya Pak. Tadi yang belum ada jawabannya. Satu, kan kita bicara isu, kemudian dampak, kemudian siapa yang terkena dampak dan solusinya apa itu ya harusnya. Tidak lanjut solusi. Ya. Ini boleh di-mute dulu ini yang suara masuk. Ayo Pak.
Oke, Saya ya, baik ya, Pak. Sa- ya, baik. Jadi, teman-teman semuanya, tadi dari isu 1 sampai 5 kelompok 1A ya, kita ingin memastikan bahwa teman-teman berpikir satu isu. Ketika deskripsi isu itu diangkat, pastikan disertai dengan data dan fakta. Itu. Misalnya minimnya sosialisasi internal tentang program kebijakan baru. Itu datanya yang mana, Mas? Atau faktanya? Tadi saya cari-cari belum. Nanti teman-teman di bab 3 itu pada saat mengangkat 5 isu itu pada deskripsinya itu harus diberi data dan fakta. Data itu sifatnya kuantitatif, boleh itu prosentase, boleh itu jumlah yang sifatnya numerik gitu, angka, atau fakta. Fakta itu deskripsi kualitatif gitu. Maka misalnya tadi di madrasah sering muncul program atau kebijakan baru dan pimpinan yang langsung dilaksanakan tanpa ada sosialisasi yang matang. Itu disebut nanti. Misalnya kebijakan tentang apa? Itu. Itu fakta namanya. Kalau hanya disebut program kebijakan baru gitu saja, itu belum jadi fakta. Nanti gitu ya teman-teman kalau membuat deskripsi isu. Jadi ada data dan fakta boleh, ada data saja boleh, ada fakta boleh. Kalau data itu numerikal, bisa proporsional persentase, bisa jumlah atau angka. Kalau fakta itu bisa menyampaikan deskripsi kualitatif kondisi yang ada di situ gitu. Ini saya belum lihat tadi. Dan yang mungkin juga yang terkena dampak tadi ada enggak Mas Abdillah tadi di mana? Yang terkena dampak. anu Yang ini, pertentangan Pak. baru. Oh itu dampaknya, itu Ini dampak harusnya ya. pada Ya, full day kan. Itu dampak harusnya ada yang siapa yang akan menerima dampak. Karena dari 5 isu tadi saya nunggu-nunggu belum muncul. Barulah nanti dari masing-masing isu itu tadi sudah ada solusi atau rekomendasi. Rekomendasi itulah nanti kegiatanmu, kegiatan dalam kita membuat rancangan. Itu. Saya kira itu ya catatan untuk kalau seperti SPIP itu pelayanan pengawasan internal dan lain sebagainya, nanti itu menjadi kasusistik-kasusistik. Seperti haji misalnya. Dalam pelaksanaan haji itu ada aplikasi yang namanya Siskohat. Nah, itu mungkin nanti implementasi Siskohat gimana. Jadi itu ya catatan-catatannya, termasuk tadi yang ada monitoringnya, kemudian pengendalian pengawasan internal atau SPIP gitu. Semuanya nanti sesuai dengan fungsi teman masing-masing. Cukup ya, Ya, Mas Abdillah. Sekarang iya, dua Pak. a kan 2A Makasih, boleh, Pak. gede-gede 3B boleh. Kita masih ada waktu 1/2 jam. Pak Darwi, Ya, ngapunten ini teman-teman nanti juga ada coaching. jam berapa? Nih, karena tadi mundur ya Pak, mungkin jam 3 nanti Pak. Ya, nanti sama. Ya, saya juga mengcoachingnya jam 3. Makanya ini masih 15 menit. Oke, Sekarang saya pengennya yang B dulu. Kalau tadi kan dengan manajemen ASN. Boleh 3B, boleh 4B. Setelah ini nanti teman-teman LK5-nya mereviewnya saat coaching biasanya. Ayo, salah satu. Boleh 3A atau 3B. Habis ini kita tutup. Pas jam 3 nanti targetnya. Mas Julfan, 4A, 4B, Mas Julfan. Oh enggak Pak, sebentar Pak, saya share screen Pak. Oke, yang 4B ya. Kaitannya dengan Smart ASN. Atau anggota 4B yang lain boleh kalau Mas Julfan kesulitan. Ya, ya, silakan dibaca. Paling tidak kita melihat ada isu,
kemudian ada dampaknya, siapa yang terkena dampak, solusinya apa, gitu. Dibesarin Mas, saya biar bisa baca. Ya kelihatan, Pak. Dikit lagi, klik sekali lagi pembesarannya. Zoomnya dibesarin sekali lagi. Oke, dah. Anggotanya, Wahyu Teguh Ini nih, Syiah. Pak, anggotanya dari kelompok 4B. Kita Oke, implementasi isu sempat ASN. Untuk isu yang pertama terkait belum optimalnya pemanfaatan fasilitas dan literasi digital dalam pembelajaran IPA untuk mendukung sekolah unggulan berbasis digital di MTSN Gunung Kidul. Untuk deskripsi isunya, eh, di MTS Gunung Kidul sendiri itu merupakan MTS yang ditunjuk sebagai pionir dalam sekolah yang berbasis digital di MTSN Gunung Kidul. Akan tetapi melihat fakta di lapangan itu masih eh, belum terpenuhinya fasilitas dan literasi digital dalam pembelajaran IPA yang berbentuk eh, lab secara virtual, Pak. Di sini disebutkan seperti contohnya PHET Simulation, Labster, atau aplikasi eksperimen lainnya berbasis Android. Nah, dengan adanya fakta tersebut bertentangan dengan penunjukan MTSN Gunung Kidul tadi yang sebagai pionir seharusnya udah mempunyai fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti itu. Nah, kemudian dampak yang ditimbulkan yang pertama siswa kesulitan menguasai keterampilan abad ke-21, terus guru kesulitan mengembangkan pembelajaran berbasis digital, motivasi guru menurun, dan guru berpotensi tertinggal dalam penguasaan teknologi. terus yang terkena Kemudian dampak, pihak yang terkena dampak yaitu yang pertama murid karena secara oke, langsung murid, terkendala dalam terus transfer knowledge dan penyerapannya, terus madrasah, instansi, terus wali terus murid wali atau murid. masyarakat, oke. Iya. Alternatif Solusinya, masalah isunya, guru harus memulai belajar manfaatkan aplikasi berbasis web untuk pembelajaran yang lebih inovatif, khususnya laboratorium virtual tadi, Pak. Kemudian, dibalik ya, nanti dibaliknya virtual laboratori ya. iya, Pak. Oke, Untuk dua, terus guru berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi keterampilan digital baik, seperti itu penggunaan solusi aplikasi. nantinya. Terus Terus ya, guru berkolaborasi dengan rekan guru dan terakhir kolaborasi lintas sekolah untuk berbagai akses media dan praktek isu yang pembelajaran kedua digital. sekarang, dah itu cukup. Untuk isu kedua terkait pendaftaran nikah secara online belum banyak digunakan di KUA Oh, Kecamatan Jepara. belum optimal Untuk ya, oke. ya, deskripsi isu SIMK sendiri itu udah launching sekitar 2015 dan berbasis desktop dan berbasis web itu 2022. Akan tetapi Hmm. realita di lapangan itu untuk contohnya KUA Kecamatan Jepara ini dari awal Januari sampai September 2025 hanya 5 calon pengantin yang pendaftarannya secara online dan Oke, 762 dah itu calon pengantin secara dat- offline. datanya ada. Terus Iya. sekarang yang dampaknya apa dampaknya? Nah, dampaknya yang pertama itu calon pengantin tidak tahu menahu terkait administrasi pernikahan karena mereka dengan sistem pendaftaran offline dia lebih menitipkan pada Pak Modin. Hmm. Terus terdapat kemungkinan terhadap calon pengantin terkena biaya tambahan di luar ketentuan Oke, yang berlaku. ya. Nah, untuk biaya yang terdampak calon pengantin sendiri, terus operator Paten, SIMK, operator. penghulu, dan Pak Modin. Oke, solusinya. Solusi sosialisasi offline teknis pendaftaran nikah Oke, yang untuk kedua, langsung aja yang kedua penggunaan. penggunaan platform digital untuk menyebar informasi. Soalnya Ya, itu masih kurangnya literasi terkait oke, itu regulasi pendaftaran nikah sehingga banyak yang menganggap smart ASN pendaftaran ya nikah itu ya. itu merasa kesulitan Baik, padahal seharusnya yang mudah ketiga, gitu. Untuk isu tiga. yang ketiga terkait belum optimalnya pemanfaatnya media digital untuk edukasi halal oleh pengawas jaminan produk halal Kabupaten Bantul. Ya, datanya Perlu apa? diketahui sendiri bahwa PJPH sendiri itu unit instansi yang belum cenderungnya belum lama adanya jadinya masih dalam Oke, bekerja ya. sosialisasi Terus di situ produk Kak. datanya tidak ada ya, data tentang kelemahan itu tadi ya. Mana tidak banyak masyarakat itu harusnya nanti dalam kuantitatif harusnya.
Terus sekarang yang terkena dampak, nah, Dampaknya yang pertama, dampaknya jangkauan edukasi terbatas. karena belum digital tadi, oke. Iya, Oke, betul. Kedua, rendahnya rendahnya, literasi hal masyarakat. Tiga, kurangnya, kurangnya efektivitas dan efisiensi. terus Terakhir, lemah. lambatnya perkembangan sertifikasi halal. Oke, yang terkena dampak siapa sekarang? Yang pertama, pelaku usaha itu sendiri, Pak, karena Ya, UMKM, terbatasnya betul. akses Ya, informasi, terus terus kurang yang mendapatkan kedua, edukasi. Kedua, masyarakat selalu konsumennya, masyarakat. Terus petugas ya, ya pengawas. petugasnya dan kementerian itu sendiri, Pak. Oke, baik. Solusinya apa? Untuk solusinya Belum ada ya itu tadi. belum ada, Pak. Ya udah. Terus berikutnya isunya apa lagi? Untuk terakhir, belum masifnya digitalisasi arsip akta nikah generasi lama di KUA Kecamatan Jepara. Oke, ada Ini datanya. isunya, ada datanya bahwa dengan launchingnya SIMK pada tahun Oh 2015, itu sebenarnya bukan data ya. Itu ceritanya harusnya data di Jepara, di kawah Jepara. Mana? Bagian mana? Harusnya nah nanti untuk misalnya punya data dari tahun sekian sampai sekian ada sekian akta nikah, tapi masih dalam bentuk manual. Gitu penjelasannya nanti dengan total misalnya per tahun 100 peristiwa nikah sehingga sekian tahun sekian akta. Sementara semuanya masih dalam bentuk manual. Itu nanti penjelasannya. Di situ belum ada. Yuk terus dampaknya ya, sekarang dampaknya. dengan belum digitalisasinya akta nikah lama itu berdampak terhadap pertama terganggunya pelayanan secara cepat dan tepat kepada masyarakat sebab perlu mencari lebih dalam lagi di tempat atau ruangan arsip nikah yang Oke, mana yang sekarang kan bisa online langsung ketemu, Pak. ya rusak Terus dan rusak hilang. hilangnya data arsip akta nikah, misalkan di sini yang faktualnya itu pernah terjadi banjir sehingga beberapa arsip itu rusak. Oke, Terus pihak yang kapasitas storage ruang arsip semakin penuh. pihak yang terkena dampak. Masyarakat yang berkepentingan, jadinya mereka pelayanannya terhambat dan mengeluh pelayanan di KUA itu lama gitu. Padahal ya kita mencari berkas juga kesusahan. Kedua, pegawai KUA bagian frontline. Dan ketiga, penghulu dan operator yang menerbitkan surat dan buku nikah baru. Oke, Untuk terus alternatif pemecahan isunya, konsultasi pada KUA untuk menggalakkan digitalisasi arsip nikah. Baik itu bisa kita inputin SIM nikah maupun lewat kita foto di PDF kan. oke cukup ya, Yang cukup ya Mas. Pak. Baik, boleh di stop. Apa yang belum muncul di tugasnya kelompok 4 3B ya tadi ya, 4B ya, 4B. Mas Yulvan tadi. Teman-teman, beberapa data dan fakta itu perlu, tapi ya tadi yang betul-betul dikaitkan dengan smart ASN-nya itu saya belum menemukan. Artinya itu berkaitan dengan smart ASN yang mana gitu. Bisa dilihat dari sisi 8 karakter itu, bisa dilihat dari dari pilar-pilar digitalnya, gitu. Nanti kalau teman-teman mengambil sumber isu, harus jelas keterkaitannya isu itu dengan smart ASN-nya. Dilihat dari 8 karakter apa. 8 karakter itu kan mulai dari nasionalisme, profesionalisme, menguasai IT dan seterusnya. Atau dari semata ASN yang berkaitan dengan pilar ASN. Bisa digital skill-nya, digital culture, digital safety, digital etik gitu. Untuk kelompok 4B tadi, itu yang belum dikaitkan ya. Nanti kalau teman-teman memilih isu, deskripsi isu di tempat masing-masing, dipastikan sumbernya. Apakah manajemen ASN seperti kelompok 1A tadi, atau nanti yang smart ASN, itu harus jelas. Karena kalau tanpa itu, berarti kita memahami materi agenda 3 itu, berarti belum bisa mencari keterkaitan isu dengan sumber isunya. Itu ya teman-teman ya, untuk 2A dan 3B saya kira tidak usah. Meskipun dengan 2 contoh tadi, paling tidak teman-teman harus sudah mulai merenung. Nanti kalau milih isu harus jelas sumbernya. Apakah berkaitan dengan manajemen ASN tentang apanya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan peran kedudukan ada, sistem merit ada, hak kewajiban atau apapun silahkan. Nah nanti kalau berhubungan semata ASN dipastikan, dilihat apakah dari 8 karakter itu
atau dari pilar digitalnya. Pilar digital ya ada digital skill, digital ethics, digital safety, digital culture. Saya kira ini dulu ya pertemuan kita. Ini jam 3 kurang 5 menit. Biar ada kesempatan nasar dulu. Nanti mungkin langsung bimbingan yang pertama, yang kelompok saya, dan nanti yang kelompok lainnya juga menyesuaikan. Saya kira ini dulu pertemuan kita. Kita break. Langsung nanti kalau dibuat breakout room panitia, teman-teman bergabung di breakout room-nya masing-masing. Yang dengan saya, berarti kelompok yang kemarin coaching agenda dengan saya. Kelompok berapa kemarin? Ya, Pak, kelompok satu. Kelompok satu ya. Kelompok satu, Pak. Kita break dulu, sholat asar. Nanti teman-teman yang lain juga mungkin akan bimbingan pas jam 3. Sementara ini dulu untuk review LK yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dari tadi Mbak Dinda, Mbak Ijra, Mas Okta, Mas Teguh Yuni Hidayat, dan juga dari kelompok baik 1A maupun kelompok 4B. Ini saja pertemuan kita dan untuk ini agenda 3 itu selesai. Teman-teman langsung akan masuk bimbingan, menyusun rancangan sampai nanti seminarnya. Itu ya teman-teman ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil kita nunggu panitia mungkin di masjid. Nanti Mas Pandi Oke, Pak Darwi. langsung di breakout room ya. Oke, ini kebetulan Bimbingan sudah semua saya. empat-empatnya. Iya, bareng Pak ini, Pak. Oke. Ya, nanti saya salat sebentar langsung masuk di kelompok 1. Teman-teman yang lain langsung masuk di breakout room yang kelompok 1 enggak apa-apa Mas Pandi. Oke, siap. Matur Izin suwun, saya, Pak saya Darwi. tutup dulu untuk pertemuan agenda 3 sinkronus 3 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima asar kasih, dulu Pak. ya Mas Pandi ya. Oke, monggo Oke. Pak Darwi. Oke. Oke, teman-teman peserta, eh, silahkan bisa masuk ke breakout room masing-masing. Tapi sebelum itu, tolong recordnya ini di stop dulu. Nanti untuk coaching kita record kembali ya. Jadi nanti beda rekaman gitu. Itu ya teman-teman ya. Mau silahkan dipersilahkan untuk masuk ke breakout room. Pak, untuk kelompok 3, coachingnya sudah tadi pagi tuh, Pak. Oh iya, kelompok 3 udah ya. Berarti bisa langsung keluar aja. Oke, di kelompok 1, 2, 4 ya. Halo Bapak, wonten dawuh napa Bapak? Mas Falah bisa masuk langsung ke breakout room Mas Falah. Udah bagi.
Oh, jangan Pak Lah Pak Derwi. Maliki, PD sudah di breakout room Pak Maliki. breakout Monggo. room. Nggih, bisa langsung bergabung Pak Maliki. Sudah ada yang izin coba untuk Kelompok papat ya? Dua apa papat? Dua. terus Yang kelompok Dua. kelompok ya, kelompok 2.
Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ih, yang lain masih istirahat, Mbak Anissa? Segera dipanggil. Ini waktu kita hanya sampai jam 4 nih. Jam dinas berakhir jam 4. Sudah direkod ya teman-teman ya. Baik, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tatam lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini kelompok 1 ya, halaman 55. Ini bimbingan perdana. Kalau kemarin saya masih pengantar itu, coaching agenda 1, 2, 3, tapi harapannya ini sudah mulai masuk bimbingan. Nah, untuk pintu masuk bimbingan kita mereview sebentar LK5, teman-teman. Tadi kan sudah review, kemarin LK1, Learning Journal sudah, LK3, LK2, LK3 sudah. Saya ingin perwakilan aja, ya 2 atau 3 tampilkan di LK5 gitu. Atau syukur sudah membuat di bab 3 awal boleh. Siapa yang mau menampilkan dulu? Coba yang kemarin kan baru Mas Dani, Pemara, terus Mbak Din ya kemarin ya, Mbak Din, Mbak Anissa atau siapa, Mbak Ulfa ya. Yang belum gantian coba LK5. 3 saja, 3 perwakilan, nanti bagaimana kita berpikir tindak lanjut. Boleh di-share. Mbak Damayanti, coba. Saya Oh, Mbak Dinda boleh. Mbak Dinda, nanti Mbak Damayanti, kemudian yang putra Mas Abdillah ya, kemarin belum ya, Iya, sama Pak. Mas, Siap, Pak. Mas Hakim nanti kalau ada waktu. Oke, silakan Mbak Dinda dulu, Mbak Dinda, Mbak Damayanti, Mas Abdillah, dan Mas Alfat Hakim Rahman. LK5 dulu boleh, langsung bab 3 juga boleh. Ya Pak, apakah share screen saya sudah terlihat? Baru mau muncul. Belum. Iya. Ya udah, disampaikan aja. Pak, jadi untuk tugas L5 saya ada 5 isu yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu terkait rendahnya kegiatan praktik di laboratorium PAI dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang Oke. mana isu ini ya, Sumbernya, terus itu bersumber dari Smart ASN yaitu kurangnya digital skill dan digital sebentar, culture. sebentar, sebentar Mbak, Eh, sebentar, Mbak Dinda. Kolom 2 itu yang digital skill dan digital culture itu nanti letaknya di kolom deskripsi keterkaitan. oh, Yang ditulis di sumber itu cukup Smart ASN gitu saja, atau sumber atau manajemen ASN. oke. Jadi keterkaitannya nanti ditaruh di kolom terakhir itu. Setelah dijelaskan, guru belum maksimal bla bla bla, maka di situ transformasi smart ASN dalam kurung digital skill dan digital culture gitu nanti posisinya. Oh, iya. Jadi sekalian, karena itu nanti menjadi bagian dari bab 3. Berarti buka Word-nya saja ya, Pak. Ini apa ini? PDF ya? Berarti Ini coba apa? PDF-nya. Buat aja, biar bisa diedit. Nah, berarti Nanti teman yang lain sambil memperhatikan punya Mbak Dinda juga mulai mengedit punyanya sendiri-sendiri ya. Biar kita sambil Ya, Pak. bimbingan itu semua juga membuka gitu. hmm. Yang Word dibuka dulu Mbak Dinda. Iya, Pak.
Sudah bisa membuka yang Mbak Dinda? Eh, sudah Pak ini? Nah, ini di Sudah. stop stop dulu yang ini. Ini Oh apa? iya. Oke. Iya Pak. Iya, belum bisa. Terkecuali pakainya yang advance itu tidak harus stop, langsung ganti bisa. Ampun Pak. Belum. Mbak Dinda itu di mana tuh? Di MTS 1 Kebumen Pak. Sinyalnya kan di kota gampang harusnya. Yuk, ini dan lewat di sini. Baik. Iya, rendahnya sebentar. Nomor satu dulu dari awal. Rendahnya kegiatan praktek di laboratorium PAI dalam pembelajaran akidah akhlak. Pertanyaan saya itu praktekmu yang praktek manual apa praktek yang berbasis IT, berbasis digital? Eh, Dua-duanya sih Pak. Maksudnya di selama saya ada di MTS Negeri 1 Kebumen, kebanyakan eh, yang menggunakan lab PAI itu justru malah eh, di luar mapel PAI seperti itu Pak. Ada yang sering itu fikih dan juga Quran hadis karena memang di lab kan adanya Oke, misal. ya. Berarti kalau seperti itu lebih mendekati isu sumber isunya manajemen ASN. Nah, kalau kenapa saya masukkan ke Smart ASN karena di fokus saya ke guru akidah akhlaknya Pak. Di sini kan guru belum maksimal memanfaatkan laboratorium PAI untuk praktik interaktif. Karena dari segi materinya itu kalau khususnya yang akidah itu kan lebih abstrak ya Pak, maksudnya sulit untuk dipraktikkan. Jadi Hmm, eh, itu menjadi salah satu faktor kenapa lab PAI itu jarang digunakan untuk pelajaran akidah oke, akhlaknya. baik. Betul seperti itu, maka di isumu ditambahi rendahnya kegiatan praktek berbasis digital, yaitu di laboratorium PAI dalam pembelajaran akidah akhlak. Nanti Oke. dilengkapi sekalian ya MTSN Kebumen. Di MTS Kebumen. Oke, Pak. Nah, gitu. Teman-teman nanti kalau membuat isu itu syaratnya tiga ya. Negatif, fokus, dan lokus. Itu harus selalu ada. Terus itu sudah berarti keterkaitannya digital skill dan digital culture. Oke. Terus yang kedua, Oke. nanti kalau Kalau isu yang kedua dimasukkan di ada, rancangan yang digital skill sama digital culture di bold ya. Kalau sudah menjadi dokumen rancangan. oke. Terus dua. Kalau isu yang kedua yaitu kurangnya variasi metode pembelajaran akidah akhlak. Ini masuk ke manajemen ASN. Mm-mm. Nah, Untuk itu yang nanti yang pengembangan kompetensi dan profesional dipindah kolom ya, terakhir. ya, Pak. Nah, gitu. Guru cenderung Guru menggunakan cenderung metode ramah konvensional. Prana. Agenda tiga menekankan peran ASN sebagai pembelajar adaptif yang kreatif dalam memanfaatkan teknologi serta mengembangkan variasi metode pembelajaran berbasis digital. Nah, eh, Langsung ya kalau nanti ya dari sudah tidak usah dijelaskan langsung di dalam di belakangnya itu atau di sini diberi pengembangan kompetensi itu nanti yang berkaitan. Di belakangnya berbasis digital itu langsung. Halo, Assalamualaikum.
Ayo Mbak Dinda, Iya, Pak. yang 3. Ini lanjut ketiga. Ada rendahnya budaya literasi siswa pada materi akidah akhlak. Hmm. Itu isu terkait Smart ASN. Hmm. Katanya siswa belum biasa mencari, membaca, dan mengolah informasi dari sumber digital Islami yang valid. Hal ini Coba menuntut peran sebentar. guru. Kalau begitu, kalau kamu cerita Smart ASN, di situ dikaitkan dengan apa? Culture dan digital etik. Maka itu Nggih. coba kaitkan di isumu itu yang langsung berhubungan dengan digital, misalnya. Rendahnya budaya literasi siswa pada materi akidah akhlak, itu dikaitkan juga dengan kata-kata digitalnya di mana? Literasi Kalimatmu. digital ya, Pak. Nah, gitu. Pada materi akidah. Mm-mm. Gini ya, jadi rendahnya budaya literasi digital siswa itu gitu dalam mengakses atau memperoleh atau mendapatkan sumber materi akidah akhlak itu dikaitkan. Sehingga kalau kamu milih smart itu, di isu itu sudah muncul yang berkaitan. Baru nanti di situ dari digital culture, tapi budaya digital rendah. Dan skill harusnya digital skill Oh, yang di di sini gitu. iya digital culture karena jarang itu digital etiknya mana? Tidak ada hubungannya itu skill saja. Lebih ke ketika mengakses konten Islami sih, Pak. Ini kan sumber Oh, digital. Nah, itu kan juga perlu oke. etiknya gitu. Baik. Terus 4. Terus yang keempat ada kurang meratanya kesadaran mengenai pentingnya kebersihan kelas. Nanti Ada, semua isumu di belakang diberi di MTS 1 di MTS itu ya, enggak, Pak. 55-nya. Oke. Ini diperoleh dari manajemen ASN, yaitu keterkaitannya kesadaran menjaga kebersihan masih lemah. Guru sebagai ASN berperan memberi teladan dan membangun budaya kerja yang selaras dengan nilai Smart ASN, yaitu peduli lingkungan, tertib, berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Lalu Terus. untuk isu kelima yaitu kurang meratanya kesadaran akan kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini isu Hmm. berasal dari manajemen ASN. Untuk keterkaitannya, kedisiplinan siswa masih kurang merata, seperti keterlambatan masuk kelas atau tidak fokus dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dituntut untuk menanamkan nilai disiplin sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola kelas, tata kelola cerdas atau smart governance yang akuntabel. Coba, apa maksudmu yang disiplin dan akuntabel itu disiplinnya guru apa murid? Dua-duanya, Pak. Guru Oh, memberi contoh, kalau memberi contoh itu masuk disiplin apa keteladanan? keteladanan, Pak. Maka di situ disiplin itu kita berarti nyalah ke murid, tidak boleh kita gitu. Kita harus yang dilihat itu dari aspek sebagai ASN kita, sebagai seorang gurunya. Gitu. Enggak boleh kalau kita nyalahkan murid itu enggak boleh. Meskipun murid tidak disiplin, murid itu enggak boleh disalahkan dalam mengangkat isu. Gitu. Baik, nanti disiplinnya dilihat kembali. Oke, Pak. Terus turun pakai APKL enggak? Gimana? Iya, Nah, turun-turun di APKL-nya. iya, Nah, untuk, nanti redaksi isu disesuaikan ya. iya, Pak. Hmm. Targetmu apa? Kurangnya variasi metode pembelajaran akidah akhlak itu. Oke, Pak. Tapi nanti saya jadikan isu nomor satu ini juga menjadi salah satu pendukung untuk mendukung menambah metode pembelajaran di isu yang pertama ini, Pak. Jadi nanti dari 5 itu yang dijadikan core isu, isu utama, cukup satu. Jangan menghubung kaitkan dengan caduan repot. Iya, Pokoknya Pak. satu yang menurutmu yang paling urgen yang mana gitu aja. Kalau dua ya dua, enggak apa. Sekarang coba USG-nya. Ini untuk USG-nya, Pak. Mana yang dominan? Sama ya. Oke. Itu coba.
Yang satu tadi apa? Yang APKL. Variasi metode pembelajaran, Pak. Hmm, Kurangnya Di variasi. Terus yang USG? G juga sama. Oke, bagus. Sekarang turun lagi. Basebone. Ada basebone-nya belum? Iya. Man, material, method, milieu. Dari sirip-siripnya itu kan di mana ada tiga, metode ada tiga, kemudian material dua, milieu dua. Yang dominan yang mana saja? Yang harus segera diatasi. Ini Pak yang saya warnai oranye. Jadi, Oh, yang kotaknya oranye. Oke. G. Cenderung Nah, nanti yang menggunakan ingin saya metode atas serama. itu ini karena sering menggunakan metode serama, maka saya akan nanti fokus ke metode role play dan saya juga memanfaatkan laboratorium sebagai latar dari atau sebagai tempat pembelajaran. Jadi tidak di kelas saja seperti itu, Pak. Bentar. Di bagianmu ada kurangnya pemanfaatan laboratorium. Oke. Maka sekarang akibat kepalanya apa itu? Kurangnya variasi metode pembelajaran Metode akibat. pembelajaran. Nah, udah, sekarang gagasanmu apa? Gagasanmu. Turun Nah, gagasanmu. untuk gagasannya yaitu optimalisasi penggunaan metode pembelajaran role play pada mata pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas 7 di MTS Negeri 1 Kebumen, Pak. Oke. Sekarang di belakangnya MTS 1 Kebumen, kursormu taruh, terus di enter dulu. Di, ya di keluarnya titik dua gitu toh. Nah, itu di enter. Tulis indikator keberhasilan. Pripun, Pak? Mohon maaf tadi sinyalnya agak ini. Indikator keberhasilan. Ketik. Oh, Jadi terukur nanti gagasanmu. Nah, gitu. ya. Ditulis di bawahnya ya. Gagasan ini berhasil jika memenuhi indikator sebagai berikut Ya. gitu. Di bawahnya coba. Di situ titik dua juga Hmm. boleh. Coba nanti teman-teman yang lain juga sambil melihat punyanya masing-masing ya. Diketik gagasan kreatif ini dikatakan berhasil jika memenuhi indikator sebagai berikut. Ketik aja. Pripun, Pak, tadi sinyalnya? Ga- Gagasan kreatif ini besok nggak ada sinyal beli bambu ya, naik di atas tangga gitu, di nanti di bawah laptop. Halo, yang lain juga tidak dengar ya? Apa dengar? Iya, Pak. Nah, Dengar, Pak. dengar. Ayo ketik. Terpenuhi jika gagasan kreatif ini berhasil jika terpenuhi indikator sebagai berikut. Gitu. Nanti di bawahnya satu, dua, tiga gitu atau A, B, C gitu. Apa saja kira-kira kriteriamu nanti? Boleh A, B, C, boleh satu, dua, tiga. Apa kira-kira? Nanti saya rencananya mengeceknya itu dari eh pretest dan post-test, Pak. Berarti apa itu? Terjadi Apakah peningkatan hasil belajar. Apalagi selain pretest potes. eh, Yang kedua apa?
Nanti Rencananya ada juga, nanti ditulis ya di situ ya data dukungnya apa, bukti iya dukungnya Pak. apa. Di belakangnya itu peningkatan belajar siswa, bukti dukungnya, hasil pretest, Hmm. post test gitu nanti harus ditulis nanti kalau sudah masuk di rancangan ya. Iya Pak. Terus apa lagi? Ini untuk kegiatannya apakah ada yang perlu direvisi Pak? Kenapa sudah mikir kegiatan? Selesaikan dulu indikatornya. Oh ini, Urutlah berpikirnya itu, loncat-loncat itu nanti malah tidak selesai. Apalagi nanti saya jelasin kalau kegiatan. Nanti jangan dipikir dulu. Belum tentu benar kegiatanmu. iya Pak. Terjadi Apalagi peningkatan hasil belajar. Terus nanti saya niatnya juga ada eh kuesioner, yang mana nanti siswanya itu mengisi tentang bagaimana pengalaman mereka eh, melakukan kegiatan pembelajaran di laboratorium dengan metode role play ini, Pak. yang kamu ukur apanya dengan kuesioner itu? Indikator kuesionernya nanti tentang apa saja? Bentar, Pak. Ya, kuesionernya tentang apa gitu. Ya, seperti tentang eh, bagaimana kepuasan siswa. Terus nanti apakah pembelajarannya itu lebih menyenangkan dari pembelajaran sebelumnya yang dengan metode ceramah atau tidak, seperti itu, Pak. Itu mengukur apa itu? Kamu mengukur apa? Berkaitan dengan minat di situ. Iya, Pak. Nanti kuesionernya tentang minat, ada indikator-indikator minat itu apa saja, gitu. Satu, siswa antusias belajar. Dua, siswa misalnya disiplin mengikuti pembelajaran. Tiga, siswa aktif dalam berdiskusi atau mengikuti aktivitas pembelajaran dan baik itu nanti kuesioner. Normal di situ yang diukur apa? Setelah hasil belajar terjadi peningkatan minat atau motivasi belajar siswa. Terus apa lagi? Apa hanya mengukur hasil dan minat saja? Hmm, Justru yang penting ada bagian penting yang belum kamu sebutin. Apa? Sesuai tentang judulmu metode tadi. pembelajarannya ya, Pak. Ya, sesuai judulmu tadi terimplementasikannya metode pembelajaran bla 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 itu. Justru itu yang pertama nanti. Setelah pembelajaran berjalan, diukur hasilnya, diukur minatnya. Ada enggak perubahan before dan after gitu. Ya, Pak. Tiga aja cukup. Iya. Terus baru masuklah sekarang di kegiatan. Ingat, kegiatan itu harus mencerminkan teori manajemen yang paling gampang itu dikenal dengan POAK. Ada plan, ada organizing, ada actuating, dan ada juga controlling. Coba yang plan di kegiatan satu apa? Ada berkonsultasi dengan kepala Itu nanti masuk tahapan. Kegiatan itu ya sudah merencanakan. dengan kegiatan ya, Pak. Iya, kegiatanmu apa sih tadi nomor satu? Nanti Eh, di kegiatan 1 sampai 5 itu ada lagi tahapannya. Merencanakan apa? iya, iya, iya. Diawali dengan konsultasi, dengan membuat apa misalnya modul ajar atau menyiapkan media gitu. Coba kegiatan satu mah Iya, apa Pak. dulu? Tulis di situ. Merencanakan apa kamu yang kamu mau Saya rencanakan? sudah saya eh, sempat buat rancangannya, saya izin membukanya dulu ya, Pak. Ya, silakan. Ada di agenda 1.
Kalau mau dibuka ya itu di close dulu, yang share screen-nya, ya yang kamu buka enggak kelihatan. Oh, gitu. Ini sudah saya ada print-printannya, Pak, yang biar lebih ini. Yang perencanaan kegiatan, rencana yang akan dilakukan adalah menyusun RPP Akidah Akhlak berbasis role play dengan memanfaatkan Kamu tulis laboratorium PAI. di kolom kedua itu diketik tahapan kegiatan. Paling atas, nomor kegiatan, tahapan kegiatan. Terus Menyusun. diberi nomor 1. Di bawahnya, 1 apa tadi? Coba. Oh, berarti Semua sini. semua perencanaan itu nomor 1 harus melakukan konsultasi dengan mentor. Itu wajib. Ketik di situ. Iya, Pak. Nah, gitu. Nomormu yang konsultasi nomor di kegiatan itu Oh, dihapus. Jadi perencanaannya apa gitu. Ya Allah. Pinter ya, anak wedok, pinter Mbak Dinda, Mbak Dinda. Nek neng kene ngono tak kruwes pipine dan gemes. Diketik dulu. Yang ini ya, perencanaan Pak, tadi. hapusnya. Coba kegiatan satumu itu perencanaan. Ketik perencanaan pembelajaran apa tadi? Oh, isunya, ya, Pak. Kok, kok isu sih? Judulmu loh, kok isu yang Oh, gagasan kreatifmu itu loh. oh ini. Merencanakan optimalisasi penggunaan media pembelajaran itu. Oh, Merencanakan kegiatan itu. berarti ini pindah sini, Pak. Copy, tambah kata merencanakan gitu. Oh, mohon Gemes maaf nih. aku. Enggak apa-apa, aku yang gemes sih ya, Jan. Nah, itu jangan dibut. Baru di tahapan kegiatan, diketik di tahapan kegiatan. Satu, Ya, yang satu pertama ada menyusun. konsultasi dengan mentor itu wajib melakukan konsultasi atau berkonsultasi. Teman-teman semua kalau nulis di kegiatan dan tahapan harus kalimat kerja ya. Namanya kegiatan, itu harus kerja isinya. Berkonsultasi, melakukan konsultasi dengan mentor. Terus setelah konsultasi apa yang kamu lakukan? Ya, enter. 2, sekarang kegiatan 1 tahap 2. Mencatat poin konsultasinya, Pak. Ya itu konsultasi itu dengan mencatat, masuk konsultasi hanya ngerungokne tok. Nanti outputnya apa? Lembar persetujuan. Oh. Itu sudah pasti mencatat konsultasi itu. Jangan sampai konsultasi nggak nyatat hanya ngerungokne gitu tok ya nggak bisa. Setelah disetujui, oh ya aku setuju ki optimalisasi menggunakan metode bla bla bla. Terus apalagi langkah yang akan kamu lakukan dalam merencanakan? Menyusun rencana pembelajaran, Pak, ataukah sudah? Kak, kalau kamu menyusun itu nanti masuknya dalam organizing. Oh, Maka berarti ya, di kegiatan 2 nanti. Setelah kamu menindak apa? menindaklanjuti hasil poin-poin dari konsultasinya, Pak. Bentuknya apa? Ayo teman-teman bantu Mbak Dinda yuk, bantu yang bisa memberi tahapan apa? Aduh, mesake, Guru, tak cilik ayo. ayo Mbak Guru, Mas Guru, bantu saya. Iya, setelah konsultasi apa? Apakah kamu nanti cukup sendirian, Mbak Dinda? Hah? Berkoordinasi dengan guru-guru sejawat dalam apel yang sama itu cerita. Saya nanti mau menggunakan ini gimana ya pendapatnya, masukannya gitu. Itu Ah, menerapkan nilai core value berakhlak yaitu kolaboratif.
harmonis gitu nanti dikaitkan di kolom berikutnya. Dikaitkan dengan Itu nanti penjelasannya belum. Ini kita hanya mikir tahapan aja, nggak usah mikir yang lain. ya, Pak. Terus setelah itu apa yang kamu lakukan? Sampai di situ dok ya boleh. Habis itu tidur. Sudah jam 4 mau pulang ini. Dah, dua kegiatan dok ya boleh. Tidak harus sampai 5 atau 10. Sekarang setelah kita perencanakan apa kegiatan berikutnya? Merencanakan Nah, dengan sudah merencanakan itu di atas. Yang kedua, kegiatan dua itu dihapus. tidak sih. Apa? Kira-kira setelah merencanakan selesai. Bentuk kamu mengorganize, mengatur apa saja. Berarti menyusun Apa? menyusun RPP-nya. Ya, ketik aja di situ. Menyusun modul ajar dan pemilihan media, gitu aja. Ini nek ngajari cah Metode nama 10, media, Pak. ya terserah kamu yang mempraktekkan. Kalau ngajari 10 peserta ini nanti sampai jam 10 malam ini kan. Seperti ini. Nggak jadi pulang nanti saya. Menyusun modul satu, tahapannya apa untuk menyusun modul? Satu, apa yang kamu lakukan kalau menyusun modul? Melihat capaian pembelajarannya dulu, Pak. Ya, menelaah kurikulum tentang capaian pembelajaran gitu. Jangan ya pinter loh. Tadi habis minum apa tadi? Pinter. Sudah sore ini, Pak. Aduh, aduh. Tulis menelaah kurikulum tentang capaian pembelajaran akidah akhlak. Nah, gitu aja udah. Nanti outputnya apa? Outputnya kamu menyusun TP tujuan pembelajaran, ATP Nggih. gitu. TP, ATP, nggih, Pak. Terus di enter. Setelah menelaah kurikulum apa? Guru itu menyusun administrasi. Menyusun Ketik aja. Nanti kalau kalau kurang pas kan saya beri masukan. setelah menyusun capaian pembelajaran, menyusun RPP langsung kan, Pak? Boleh. Menyusun modul ajar sekarang bukan RPP tahu namanya. Oh iya, nggih, 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 nggih. Modul ajar, terus menentukan metode pembelajaran. Di dalam modul ajar itu nanti ada metode, ada media, ada model otomatis. Kalau dalam menyusun modul ya sudah itu ada. Terus kamu tadi kan mau meningkatkan minat, mau meningkatkan apa itu dibuat instrumen sekalian setelah modul selesai. Membuat, menyusun instrumen yang berarti survei tahu nanti kamu bentuknya observasi tahu Nggih. dibuat instrumen observasi minat belajar gitu nanti. Terus termasuk apa lagi penilaiannya gitu. Penilaian dulu baru minat ya nanti ya dibalik ya. Di modul ajar itu kamu enter di bawahnya modul ajar. Jadi satu boleh. Jadi instrumen dan minat jadi satu. Menelaah kurikulum, menyusun modul, kemudian menyusun instrumen instrumen tentang minat dan instrumen penilaian hasil belajar. Nggih. Jadi satu Tiga, aja ini, nggih, Pak. iya tiga aja cukup. Nah sekarang baru ketiga. Setelah punya itu semang ngapain kamu? Itu proses dua itu namanya Berkolaborasi. organizing. Berkolaborasi untuk apa? Langsung melaksanakan pembelajaran kegiatan tiga. Kegiatannya teman-teman tidak usah sampai 6 ya, cukup 5 karena kamu hanya punya waktu 5 pekan.
melaksanakan pembelajaran. Nah, tahap-tahapnya apa yang kamu lakukan? Satu, melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode tadi. Setelah pembelajaran apa? Dua, melakukan mengukur minat siswa dengan lembar itu. Gitu. Yang ketiga, jadi mengadakan evaluasi dulu boleh, baru mengukur minat boleh. Yang terakhir nanti menganalisis hasil, peningkatan hasil belajar dan peningkatan minat itu. Analisis. Baik, nanti ditulis lagi sendiri. Nanti lama ini udah mau pulang ini. Baru nanti setelah kamu melaksanakan pembelajaran, yang keempat apa keempat? Analisis hasil, Pak. Nah, gitu empat menganalisis hasil belajar. Analisis hasil apa saja yang kamu lakukan? Satu, mengolah nilai hasil belajar atau analisis hasil belajar. Yang kedua, mengolah nilai hasil survei peningkatan minat itu. Kemudian melakukan refleksi hasil pembelajaran. Refleksi dulu baru mengolah hasil. Boleh dibalik. Refleksi terakhir juga boleh. Baru yang kelima, kamu melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, nanti yang punya mutu 7 itu masukkan di tiga tadi, melakukan refleksi hasil dokumen, evaluasi kegiatan, jadi satu di situ aja. Iya, Pak. 6 dihapus, 7 dihapus, 5 ganti evaluasi dan tindak lanjut. Oh, di sini. Evaluasi. Yang 5 itu, dan nanti apa yang kamu lakukan. Cukup ya Mbak Dinda ya, wah sudah Terima menghabiskan kasih, Pak. waktu 1 jam. Nanti langsung coba tuangkan di itu 3. Cukup, simpen. Besok naik ketemu yang BDK, masak kruas ya nanti ya, Mbak Dinda ya. Lucu, Mohon maaf ya Pak Darwi. iya lucu lah pokoknya. Ayo siapa satu lagi? Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oh ya, siapa tadi? Mbak Damayanti ya tadi ya. Nanti Mas Abdillah, Mas Hakim mungkin tidak sempat ini, sudah jam 4 ini. Izin saya Nanti screen. minta waktu Mbak Dinda ya. Mbak Dinda waktunya banyak. Ayo, Mas Mbak Damayanti mana tadi? Ini saya, Pak. Bisa, punya Mbak Dinda di stop. Di save jangan lupa. Nanti langsung kerjakan bab 3 loh Mbak Dinda ya. Nanti bimbingan kedua, saya berharap sudah dari isu sudah terurai. Saya berikan contoh. Mana? Ayo, Mbak Damayanti. J, Pak. Oke, Sudah terlihat apa mboten? sudah dari awal. Yuk. Oke. Nah, ini saya sebagai analis SDM aparatur, ya, Ye, Pak. boleh dibesarkan, Mbak. Oh, nggih, nggih. Kecil sekali Untuk ya. Bisa Anda 5 besarin lagi. isu yang saya pilih ini, yang pertama Ya, ada cukup. Hmm. belum optimalnya pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan kepegawaian melalui chatbot, Bentar, kamu kira-kira aplikasinya apa nanti? melalui WA, Pak, WA chatbot. Oh, WA Chatbot. Nggih. Untuk sumber isu. Langsung aja kalau gitu diketik melalui WA Chatbot itu. Oh, nggih. Nah, gitu. Oke, sumber isunya Semata SN Nggih. berkaitan dengan apa itu? Berkaitan dengan keterampilan digital, Pak, atau digital skill. Karena adopsi Hmm. dan efektivitas chatbot untuk layanan kepegawaian masih tidak Sebentar, merata. yang kamu tulis digital skill di kalimat yang mana? Digital skillmu mana? Oh, Satu. nggih. Belum Nah, ada, Pak. gitu. Boleh di situ, boleh di akhir dalam kurung tapi di bold. Oh, nggih. Oke, terus yang kedua. Untuk isu yang kedua itu adalah masih adanya ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan data kepegawaian ASN Kemenak. Untuk sumber isunya itu Smart Nanti kamu di ASN. Kemenak mana toh, Mbak? Klaten ya? Di Saya di masing-masing. Kabupaten Semarang, Bapak. Oh, disebut aja lokusnya. Oh, Nanti nggih. termasuk yang isu 1 di mana gitu. Nomor Oh, 2 nggih. di mana. Nggih, siap, Bapak.
Jadi langsung fokus dan lokusnya ada. Untuk sumber isunya dari Smart ASN. Oh, sebentar. Kalau Smart ASN ya data kepegawaianmu ditambahi. Data kepegawaian ASN berbasis digital. Oh, nggih. Nah, itu nanti keterkaitan di deskripsimu apa nanti? Smart ASN, oke. Tidak Nggih, semua pegawai terbiasa melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara mandiri di aplikasi. Ya, itu benar kalau itu. Berarti apa? Kenapa dia tidak terbiasa? karena kurangnya digital Ya, skill, Pak. digital skill juga ya. Oke, betul. Tiga sekarang. Yang ketiga, itu isunya kurang integrasi data kepegawaian, Pak. Untuk sumber isunya adalah Smart ASN. Nanti ditulis ya, kurang terintegrasinya gitu. Oh, kurang Atau kurangnya terintegrasi, boleh. Kurang terintegrasinya terintegrasinya data data kepegawaian. kepegawaian di itu. Nah, gitu. Semua harus ada lokusnya. Nggih. Smart ASN juga. Kenapa kurang terintegrasi? Karena kurangnya interoperabilitas atau tidak ada mekanisme API atau jembatan data yang memudahkan pertukaran antar sistem seperti data di Simpok itu dan Hmm. si ASN tidak semua terintegrasi, Pak. Jadi operator data di kepegawaian itu harus memvalidasi dua kali, begitu. Oke, berarti berkaitan dengan apa itu? Smart Eh, ASN yang apa? Apa? Keterampilan digital juga, Pak ya. Ya enggak, Oh, enggak. karena kurang terbiasa kok. Berarti digital culture, Oh, enggak. budaya berdigitalnya masih rendah. Terus, yang keempat apa? Yang keempat itu belum optimalnya pelaporan SKP atau kinerja ASN. Di sini Hmm. sumber isunya manajemen ASN, Pak. Apa Karena berkaitan dengan apa? rendahnya kesadaran pentingnya SKP, kadang dianggap formalitas, Nah, hingga makanya pemilihan sering itu tertunda. berarti apa yang lemah apanya itu? Yang lemah itu Apa? Kenapa dia nganggap kinerja penting gitu? Berarti apanya? apa hak dan kewajibannya ya, Pak. Nah, enggak, no. Kalau hal itu peran kedudukannya di Oh, situ, iya. mereka itu tidak menyadari sebagai pegawai itu punya peran untuk menyelesaikan tugasnya berkaitan dengan kedudukannya itu. Iya. Terus terakhir apa? Untuk isu terakhir itu masih minimnya pemetaan kebutuhan diklat pegawai. Ya, manajemen ASN berarti apa? Pengembangan kompetensi udah ada itu. Oke, di bold Iya. ya pengembangan kompetensinya ya. Oh, iya, Pak. Terus sekarang kamu masuk di APKL, Mbak Damayanti. Mbak Oh. Damayanti dengan Mbak Dinda pinternya podo cepet Yuk, APKL-nya mana? Peringkat satu, dua, tiganya saja sebut. Nanti Ini, aku Pak. ya tinggal di copy paste ya, isu-isu itu ya. J. Untuk tapisan isunya, analisis APKL ini yang peringkat pertama itu tadi belum maksimalnya Isu satu ya, pemanfaatan oke, ya ada. aplikasi, Pak, Sekarang USG, Dajabut. nanti yang lain menyesuaikan. Oke. Yang USG juga yang pertama Oke, belum optimalnya sekarang Dajabut. Oke. Fishbone-mu. Ini fishbone-nya, Pak. Oke, yang dominan mana? Dari main, material, method, milieu itu. Yang dominan itu materialnya, Pak. Material ada dua itu punyamu itu. Yang mana? Material yang mana? Di bold ya, itu kamu bold enggak? Iya, belum tuh, Pak. Nah, Ini yang soalnya tangkapan ya dibuat catatan aja. Nanti kalau mau jadi rancangan di bold. Yang dominan saya tanya tadi yang mana? fitur chatbot yang masih terbatas dan kurang interaktif, Kak. Nah, Ini itu yang nanti akhir ini.
Yang pokoknya itu ditandai. Sekarang kepalanya apa? Kepalanya. Dampaknya apa? Akibatnya. Dikepalaikan dulu loh. Kepalaikanmu. Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan kepegawaian melalui WA chatbot. Oke, sekarang masuk di gagasanmu. Nah, ya, ini Pak. Hmm. Gagasannya adalah optimalisasi pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan kepegawaian melalui WA chatbot, Pak. Tadi ya, indikatornya. Indikator keberhasilannya itu adalah yang pertama aksesibilitas dan pemanfaatan. Nanti data dukungnya apa? Tangkapan layar dari Oke, pesan otomatis dari WA itu tadi. boleh ya. Terus Oke. Yang efisiensi kedua, layanan. efisiensi layanan. Itu nanti efisiensimu dilihat dari efisiensi waktu apa biaya. eh, Waktu, Pak. Tambahkan langsung aja efisiensi waktu dalam pelayanan kepegawaian gitu. Oh, nggih. Hmm. Buat catatan aja nanti sambil nyantai dikerjain. Nggih. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kualitas layanan. Apa berarti nanti itu data dukungmu? Data dukungnya itu eh, keakuratan Ya, oke. layanan Kemudahan ya. kepegawaian. Nggih. Keakuratan dan kemudahan dalam pelayanan. Nggih. Terus, Terus yang keempat, efektivitas dan dampak. kamu kalau bisa anu ya Mbak Damayanti ya, ndak usah banyak-banyak. 4 gitu aja. Oh, nggih, nggih, Pak. Siapa? Nanti repot kamu kalau ndak selesai. Nggih. Malah menurut saya daripada 4 itu penting nomor 5 itu. 4 dihapus saja. Oh, nggih, siapa? Kalau pengembangan kan nanti ada tindak lanjut. Dah, kegiatanmu sekarang. Perencana optimalisasi, satu menyiapkan bahan. Yang pertama konsultasi mentor dulu nanti sebelum menyiapkan bahan. Wajib itu. Oh, nggih. Ini Hmm. menyiapkan bahan pertanyaan untuk konsultasi, Pak. Oh gitu. Nah, terus apa lagi? Mengajukan Kepemimpinan. izin konsultasi, mencatat hasil, identifikasi layanan apa. Oke. Ya udah boleh. Coba nek Nggih. menurut saya kok anu ya Itu. punyamu satu, dua dan tiga itu gabung saja. Otomatis nek kamu mengajukan izin ya nanti ada catatannya. Oh, nggih, Wajib, siapa? wajib melampirkan. Nanti diberinya nomor atau huruf ABC ya. Nggih. Nah itu gabung aja. Dimerahi dulu enggak apa-apa. Nanti diedit. Nggih, siapa? Terus, udah jam 4 nih. Pasti. Yang Yang kedua, kedua, perancangan chatbot layanan kepegawaian. Itu menentukan fitur perencanaan nih. utama, Pak. Perencanaan ini termasuk organizing ya. Oke. Nggih. Menentukan fitur, menyusun alur, kemudian menentukan media, dan menyesuaikan dengan kebiasaan pegawai. Apa maksudmu yang keempat itu? Menyesuaikan dengan kebiasaan pegawai agar lebih mudah diakses itu ini Pak, apa namanya? Terkait layanannya apa aja yang sering ditanyakan berulang gitu Pak, maksudnya. Hmm, Nggih. apa ndak itu nanti masuk langsung di pelaksanaan aja. Oh, nggih, saya tandai aja ya Pak ya. Yang ketiga apa ketigamu? Pengembangan chatbot layanan kepegawaian. Berarti kamu langsung ditulis saja implementasi atau melakukan gitu. Yang ketiga nih Pak ya. Mm-mm. Itu oh itu masih organizing ya, masih pengembangan chatbot ya. Boleh, berarti tidak usah dikasih implementasi. Oh, nggih, siap. Anda menggunakan teknologi NLP, kemudian menambah fitur, integrasi ya itu masih organizing. Yang keempat apa? Uji coba internal dan sosialisasi. Itu masih anu ya. Coba misalnya uji coba dan implementasi gitu aja gimana? Tidak harus Oh, sosialisasi. Itu nanti nggih. berarti sudah masuk ke actuating-nya, pelaksanaannya. Implementasi. Layanan tadi yang di implementasi layanan gitu aja. Menguji coba, mengidentifikasi, melakukan sosialisasi. Yang keempat itu jangan membuat sosialisasi, langsung melakukan. Lakukan. Wong itu sudah melakukan sosialisasi kok baru buat tip ya. Nggih. Melakukan Lakukan. implementasi layanan kepegawaian gitu. Ya, yang terakhir itu nanti
Jangan monitoring ya. Monitoring itu wewenangnya mentormu. Kamu langsung Oke. aja evaluasi dan tindak lanjut. Oh, gitu, Pak. Evaluasi dan tindak lanjut, mengumpulkan umpan balik itu evaluasi, menganalisis itu evaluasi, melakukan perbaikan itu tindak lanjut. Oke, cukup Mbak Dayawanti. Bagus, waktunya sama dengan Mbak Dinda. Selisih Oke. sedikit, banyak sedikit. Sementara Iya. Mas Abdillah dan Hakam cukup ya, ini sudah jam 4 ya. Ya, Pak. Saatnya Oke. pulang gitu. Nanti di bimbingan target saya berharap teman-teman yang tadi LK5 itu sudah harus dinarasikan deskripsi di bab 3. Bab 3 itu teman-teman nanti satu judulnya kan rancangan aktualisasi. Di sana isinya A itu identifikasi dan deskripsi isu. Saya belum sempat nge-share contoh ya. Apa pernah Belum, Pak? Pak. Saya Eh, coba Contoh format RA itu, Pak. contoh era yang jadi saya cari sebentar. Kalau yang Kalau jadi ada saya belum, share. Pak. Ini saya coba, tapi saya coba sembarang nanti saya carikan yang betul-betul fix bagus gitu. Cuman ini dari kelompok teman-teman juga ada yang bagus saya kira. Contoh penilaian. Saya cari dulu contoh RA. Cuman ini bisa dijadikan acuan dulu lah, enggak apa-apa. Silahkan dipelajari nanti. Khusus bab 3. Langsung saya beri contoh 4 dibaca-baca. Itu ada yang guru, ada yang penghulu atau penyuluh, ada yang dari kampus gitu. Download aja ya, itu ya. Ya, Baca-baca Pak. dulu, baca-baca dulu nanti. Misalnya bab 1, bab 2 itu tinggal disesuaikan di ATM lah. Amati, tiru, modifikasi. Bab 3 terutama nanti. Itu ya teman-teman ya. Saya kira silahkan di-download dulu sebelum jamnya ditutup. 4-4-nya. Kalau sudah nanti kita akhiri dulu. Kita ketemu di bimbingan kedua. Saya berharap teman-teman minimal bab 3 tuntas. Syukur sudah ditambahi bab 1-2 draft boleh. Itu ya, cukup ya. Sudah di-download 4-4-nya untuk contoh. Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Panitianya sudah tidak ada ya. Mas Pandi sudah. Mas Pandi masih ada? Ya udah, kalau tidak ada kita tutup aja. Baik teman-teman, untuk kelompok 1 bimbingan perdana untuk penyusunan rancangan aktualisasi. Meskipun tidak sepenuhnya saya review dari RK5, paling tidak dari Mbak Dinda, Mbak Damayanti itu bisa dijadikan bahan nanti ya. Besok reviewnya gantian. Nah, tadi harusnya Mas Abdillah, Mas Hakam, tapi tidak cukup waktunya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan tugas menyusun rancangan. Kita ketemu lagi di kalau tidak salah 3 hari yang akan datang. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, nanti sebelum 4-nya di-download jangan live dulu, tapi saya izin live dulu. Ya, Ya, izin ya, live dulu ya. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pulang-pulang guys. Pulang-pulang. Moodnya masih panjang. Ngopi mas. Ya, Semarang tuh, Mas, kamu. Semarang. Oke. Jim, Pak Hasan tuh mas. Mas, pulang-pulang. Yo, moga-moga.